Coba suaraku terdengar jelas? Terdengar. Oke, jelas ya. Kalau kayak gitu, kita akan mulai untuk praktikum embriologi pada hari ini. Aku coba share screen dulu. Gimana nih? Oke, udah kelihatan belum PPT-nya? Oke, udah kelihatan ya. Ya, kalau gitu kita mulai aja. Kita mulai untuk praktikum keempat, yaitu cek embrio pada fase 16 dan juga sampai ke 24 jam. Oke, di sini sekedar tanya-tanya aja ya. Kita kayak tebak-tebakan juga bagian-bagiannya. Oke, ada yang tahu ini fase keberapa? Dan fase di jam keberapa? 14 jam. Fase keberapa? Keberapa tadi? 16. 16. Kenapa ini kalian sebut ke fase 16? Ayo, kenapa? Atau mungkin ada jawaban lain selain fase 16 jam? 20. Apa benar ini juga termasuk fase 20? 18 jam. Apa-apa? Fase 18 jam. 18 jam. Kenapa kamu jawab 18 jam? Ya, bisa menjelaskan tidak? Atau nggak bisa? Mungkin kamu ngelihat bentukan gitu, ada bentukan apa di sini, boleh deh. Di noted boleh, gambar yang mencoret di layar itu boleh. Apa yang kamu lihat? Ayo, ada apa? Ada bentukan. Itu apa? Itu apa tadi? Siapa itu yang gambar di situ? Itu apa? Kok dihapus? Ayo, jawab aja nggak apa-apa loh. Kan kita main tebak-tebakan aja. Ini adalah fase. Oke, ini aku kasih tahu bener deh. Itu tadi benar, ini adalah fase 18 jam. Berarti kalau di fase 18 jam ada bentukan apa aja? Hansen's knot. Hansen's knot Ya, ada apa lagi? Apa cuma yang sense? buat proses Oke, benar ya. Untuk bentukan yang unik dan yang menonjol pada fase 18 jam ini ada Hansen's knot dan juga head process. Oke, jangan sampai bingung kalau untuk membedain. Ini dari tadi sih kayaknya banyak banget yang bingung ya, kayak membedakan mana itu fase 18 dan juga fase 16 jam. Oke, kalau fase 20 ini jangan sampai terkecoh. Oke, karena fase 20 meskipun ini terlihat, ini nggak begini. Oke, di fase 20 itu dia ada head fold dan juga di sini pasti udah terbentuk. Oke, di sini pasti juga terbentuk neural plate itu di fase 20. Jadi jangan sampai terkecoh kalau kamu melihat ada bentukan kayak payung begini atau kayak jamur gitu, itu belum, bukan berarti dia di fase 20 ya, karena kan bentukan di fase 20 juga itu benar-benar kelihatan jelas ya. Bentukan seperti payungnya atau head foldnya sendiri nanti kita lihat. Ini adalah fase 18 jam, benar. Di sini ada apa namanya, Hansen's knot, dan di sini ada head process. Oke, untuk head process diperhatikan ini ada kayak peninggian dan bentukannya lancip begitu. Bagian sini. Oke, diperhatikan baik-baik. Lalu untuk Hansen's knot sendiri dia berwarnanya di sini agak gelap. Kelihatan dia berwarna gelap. Oke. Kalau misalkan di fase 16 dia mempunyai ciri khasnya apa? Kalau di fase 16 jam.
Ada apa kalau misalkan dia di fase 16? Yang paling mencirikan tuh di bagian sini, di bagian atas ini. Primitive fit-nya, Kak. Oke, kalau misalkan kamu, oke benar ya, primitive fit. Kamu menggambarkan primitive fit itu kayak gimana? Enggak mudah. Yang 16. Apa? Yang 16. Ya, kan primitive fit. Gitu benar kamu sebut itu primitive fit. Tapi kamu menggambarkan primitive fit itu kayak gimana? Itu agak bengkok. Oke, agak bengkok, benar ya. Dia agak bengkok atau nanti deh kita lihat di gambar, nanti bakal kita bedakan juga kayak gimana. Itu benar agak bengkok. Kita lanjut dulu aja. Oke, ini ada pada fase berapa jam? Diperhatikan bentukannya, itu ada ciri khas juga di situ. 20. 20. 20? Yakin? Ada jawaban lain? Diperhatikan. Apa? Berapa? 22, Kak. 22. 22. Kenapa 22? Apa yang mencirikan tuh dari 22 itu apa? Somitnya, Kak. Oke, jangan ragu dong. Kalau udah tahu jawabannya jawab aja, nggak apa-apa. Benar ya, somit. Ini ada somit di sini. Itu bentukan 22 fase 22 jam. Oke, di fase 20 jam sendiri, somitnya ada berapa pasang? Ayo, di fase 22 jam, somit ada berapa pasang? 2. 2 pasang, hati-hati ya. Kan ini lagi ngomongin fase 22. Jangan sampai salah. Nah, untuk somit sendiri, dia pertama kali terbentuk pada fase berapa jam? 21. Benar, oke. Untuk somit pertama kali terbentuk satu pasang itu pada 21 jam. Oke. Dan akan terus bertambah satu pasang setiap 1 jamnya. Benar banget. Di sini ada bentukan apa? Namanya headfold. Benar banget, headfold. Lalu bagian pinggir sini? Neural. Benar banget, neural fold. Terus kalau yang bagian alurnya di sini? Neural growth. Neural growth. Oke, benar banget, neural growth. Lalu untuk penyempitan di sini, pertama kali ada terjadi penyempitan di sini, jalurnya ini namanya Neural plate. neural blade. Mohon maaf. Yang salah tadi benar ya. Di sini tadi neural fold, neural groove. Ini benar di sini ada neural blade. Oke, ini benar di sini neural blade bagian sini. Tadi somitnya 2 pasang. Lalu kalau ini bentukan ini yang aku lingkarin di sini. Hansen's node. Benar ya. Ini Hansen's node. Dia bentukannya agak lancip. Agak lancip dan biasanya berwarna agak gelap. Itu benar banget Hansen's node. Oke, benar. Kalau aku tanya di bagian sini ada apa? Ini nih, yang ini. Proamnion. Oke, kalau ini proamnion berarti di wilayah sini namanya zona ya, benar. Oke, jangan bingung ya, di sini namanya zona pellucida. Bagian di sini berarti kalau di luarnya yang bagian paling gelap di sini paling luar. Opaka. Mohon maaf. Tadi aku pakai zona yang mohon maaf, harusnya area pellucida. Sini terus di sini ada area opaka. Oke, benar ya. Mohon maaf sekali lagi, itu benar area pellucida dan area opaka. Oke, kita lanjut. Ini fase keberapa? Ayo. 20, Pak. 20, ya benar banget 20. Di fase 20 di sini ada bentukannya, namanya headfold. Lalu di bawah sini Neural plate. oke, benar banget ya, neural plate.
Oke, ini udah bisa ngebedain juga ya untuk fase 20 dan fase 22 ya. Tadi jelas banget, selain di fase 22 ada summit, untuk head fault-nya sendiri di sini kan dia lebih melengkung pada fase 22. Ini kan dia lebih melengkung lagi ya. Kalau kalian ini lebih melengkung, sedangkan di fase 20 dia masih ada. Ini agak datar di bawahnya. Gitu benar. Ini bagian sini. Ya, betul, hands and snoot. Oke, jangan sampai dibingung, ini tetap hands and snoot namanya. Tunggu. Oke, tadi benar di sini hands and snoot. Berarti kalau aku tunjuk tepi-tepian di sini. Namanya? Primitive right. Primitif apa? Primitive right juga. Oke, benar ya, primitive reach. Primitive reach atau biasa disebut primitif apa lagi, satu lagi deh. Nama lainnya masih tetap sama artinya. Primitive fault. Oke, benar ya, primitive fit atau primitive fault. Oke, itu harus ingat juga ya, takutnya nanti di soal namanya diganti-ganti, padahal kan sama aja. Oke, berarti kalau ini primitive reach, berarti di tengahnya ini dilakukan di sini. Warna putih ini namanya Primitive groove. primitive groove. Oke, benar. Kalau untuk keseluruhannya, bagian paling bawah ini Primitive streak. primitive streak. Oke, jangan sampai salah ya. Primitive streak. Itu untuk keseluruhannya kalau disebut. Oke, kita lanjut. Oke, mungkin ini nggak terlalu aku jelasin juga ya, karena ini terlalu jelek gambarnya. Oke, ini itu sebenarnya fase 16 jam. Oke, ini sebenarnya fase 16 jam, tetapi ini tuh fase 16 jam awal atau mungkin bisa bilang pertama kali pembentukan di fase 16 jam gitu. Jadi masuk ke 16 jam baru pertama kali masuk. Jadi ini baru proses pembentukan daripada primitive streak semuanya, primitive fit dan yang lainnya. Mungkin memang agak rancu untuk membagi ini mana ini, juga bingung karena gambar ini juga nggak mungkin sih bakal dikasih ke kalian. Kayak ini terlalu susah banget sebenarnya. Oke, tapi mungkin bisa kalian ingat-ingat aja ya kalau ada bentukan kayak gini, dia tipis dan tipis. Ini sebenarnya untuk pembentukan primitive fitnya itu di sini. Yang bagian agak gelap kalian lihat di sini. Ini lagi dalam proses pembentukan. Mungkin memang tidak terlihat jelas, tapi ini proses pembentukannya yang akan nanti jadi primitive fit. Begitu, tapi ini fase di 16 jam. Oke, kita lanjut. Ini ada pada fase berapa jam? Diperhatikan, jangan sampai terbolak-balik lagi. Ayo, ada yang mau jawab? Ada pada fase, menurut kalian itu apa? Apa jawabannya? Jangan pakai paling dong, kok ragu jawabnya. Oke, bener ya, ini pada fase 18. Oke, jangan dibing. Mungkin nanti pas kalau kita ketemu sama gambar di fase 16, nanti bakal aku sebut ini tetap sama ya, ada ensense di sini, bagian warnanya agak gelap, lalu di sini ada head prosesnya. Jadi bagian sini ada head prosesnya. Ini memang agak keren juga gambarnya. Kita lanjut dulu aja. Oke, untuk ini pada fase berapa jam? 11. 24, Kak. 24 jam. Oke, 24. Jangan sampai salah ya, karena 24 itu yang paling berbeda dari yang lain ya bentukannya. Itu bakal terjelas, apalagi di bagian kepala sini, dia beda sendiri. Benar, ini ada fase di 24 jam. Untuk fase 24 jam di sini ada bagian celah namanya. Celahnya di sini bagian atasnya. Neural pore.
Neuropore. Oke, benar namanya adalah neuropore. Baru untuk lipatan di sini. Samping-samping sebelahnya yang tipis-tipis kayak transparan gini. Headphone, Kak. Headphone. Headphone. Oke. Sebenarnya ini lebih tepatnya kalau kalian bilang headphone itu artinya yang di sini ya. Yang ini agak tebal sini. Sebenarnya bisa aja sih headphone. Cuma takutnya ada beberapa yang kayak dia ngasih jawaban itu beda. Tadi udah dijelasin juga sama dokter Epi. Ya, dijelasin juga kalau di sini ada headphone juga, tapi di sini ada lipatan juga yang lebih transparan. Di sini ini sebenarnya lebih transparan lagi warnanya gitu ya. Lebih transparan lagi itu namanya subcephalic pocket. Oke, jangan sampai salah. Kebanyakan sih memang rata-rata jawabnya headphone. Oke gitu. Tapi hati-hati itu ada bagian juga yang lebih transparan di sini. Kecil dia tipis namanya subcephalic pocket. Oke, persis banget di bagian kepala. Bagian atasnya di situ subcephalic pocket. Itu jangan sampai ketukar sama headphone gitu. Oke, kita lanjut di bagian sini. Yang berwarnanya agak gelap, bagian pinggir-pinggirnya. Neural vault. Neural vault. Oke, benar neural vault. Berarti kalau untuk alurnya di dalamnya neural tuh benar banget. Ini kan alur di dalamnya. Lalu kalau untuk penyempitan pertama kali di sini, yang baru mulai menyempit, neural groove. Oke, jangan salah ya. Kalau kalian udah dapat untuk neural vault dan juga neural tuh pasti di bawahnya sudah pasti neural groove di sini. Oke, benar. Baru kalau kita masuk ke bagian sini tengah-tengah nih yang putih. Bagian putih sini. Spinal cord. Spinal cord. Oke, benar banget. Coba spinal cord. Nah, ini spinal cord diapit oleh apa? Yang berpasangan. Somit. Oke, benar ya. Somit. Untuk somit di fase 24 jam itu sudah ada berapa pasang? 4. Ya, benar banget. Ada 4 pasang. Lanjut, di setelah spinal cord, setelah spinal cord di sini, ada yang namanya notochord. Oke, kalau notochord di sini, berarti di bawahnya ini ada. Hansen's nut. Oke, seperti yang aku bilang tadi ya, kalau untuk membedakannya itu, biasanya aku juga ngeliat kalau Hansen's nut biasanya dia agak gelap. Oke, mungkin di sini sudah Hansen's nut sudah nggak lancip lagi ya, sudah nggak lancip lagi di fase 24. Tapi kalau kamu lihat di sini dia berwarna agak gelap di bagian sini, mungkin itu pasti dia Hansen's nut. Sedangkan di atasnya di sini ini harusnya ada, dia agak transparan gitu warnanya di sini, dan dia mendekati dengan somit ya, mendekati bukan berada di somit tapi dia mendekati somit itu dan mengarah ke sumsum tulang belakang atau ke spinal cord di sini, itu namanya notochord. Oke, memang ini agak samar-samar nih untuk notochord sendiri ya. Biasanya agak susah, tapi jangan sampai kekecoh kalau nanti misalnya ada soal kayak menunjuk pas banget dia ditunjuk di bawah somit gitu. Di bawah somit itu pasti kalian bisa jawab notochord, tapi kalau di bawahnya lagi yang berwarnanya agak gelap, kalian bisa jawab Hansen's nut. Oke, kita lanjut. Ini yang di bawah sini, yang dia ada percabangan, bentukan di sini. Primitive plate. Oke, benar banget, primitive plate. Oke, jangan sampai salah. Tapi kalau misalkan ditunjuk di keseluruhan sini, yang bagian bawah. Primitive strip. Oke, benar ya, primitive strip. Ini ada pada fase apa? Fase berapa? 24. Oke, benar 24 ya. 24 sebenarnya paling gampang untuk ngeliatin fase 22 dan 24 itu mending langsung merhatiin aja ke somitnya ya. Kalau ada somit, lihat aja kan kalau udah agak banyak ini pasti dia 24. Kalau dia kayak cuma ada 2 di sebelah sini, ya kan berarti kan cuma 2 pasang, udah itu fase 22. Itu paling gampang sih ngeliat somit dari selain daripada di kepala. Kayak gitu untuk bedanya juga. Oke, untuk bagian-bagian yang masih tetap sama ya, sehingga ada yang bedakan. Tunggu. Oh iya benar. Lanjut. Oke, yang ini. Ini fase berapa? Silahkan, baru kalian boleh jawab fase ini. Ini fase
16 Kak. Ya, benar. Ini baru di fase 16 jam. Oke. Jangan dibingungin kalau untuk bedain 16 dan 18. Mungkin dari tadi kayaknya banyak banget yang susah ya. Benar kalau di atas di sini ada primitive bit ya, tapi aku bisa lebih nunjuk ke primitive bit itu ini yang bentukan. Ini ada, kalian ngeliat gak sih kalau di sini ada bentukan kepalanya? Ya, ada bentukan kepalanya atau terserah sih kalian mau bentukan kepala atau bentukan primitive bit. Aku bisa sih lebih gampang ada kayak bentukan jamur di sini juga. Kayak gitu, aku biasanya lebih seperti gitu. Kayak apa sih jamur apa itu jamur kayak jamur kinoki gitu loh, yang kecil-kecil kanannya panjang ujungnya kecil. Nah aku nyebutnya gitu, jadi kayak di sini udah pasti gitu. Kalau kalian lihat ada bentukan kayak jamur di sini itu pasti dia fase 16. Jadi jangan dibingungin kalau untuk fase 16 dan 18 memang itu hampir mirip ya, itu memang hampir mirip, tapi bener terlihat jelas banget kalau ada bentukan kayak jamur di sini itu dia udah fase 16. Kalau nggak ada sama sekali, meskipun ini ada bentukan gini, ini nggak ada sama sekali, itu dia di fase 18 jam. Apalagi setelah kalian melihat ada bentukan di sini ancient node, di sini ada peninggian, meskipun kadang untuk head prosesnya kadang kurang terlihat jelas, tapi diperhatiin pasti ada aja nanti yang agak dibentuknya agak kelancip ke atas gitu, itu pasti head proses. Oke, diperhatikan baik-baik, ada bentukan kayak jamur, biasanya aku bilang bentukan kayak jamur, itu dia di fase 16. Kalau ini udah nggak ada, dia berada di fase 18 jam. Jadi gitu untuk bedanya. Oke, kita masuk. Oke, ini ke fase Teo. Ini fase berapa? 20 Kak. 20, benar ya. Oke, ini adalah fase 20. Tetap sama ya, untuk 20 dan 22 kan tetap ada kayak bentukan payung kan di sini, tapi di sini dia tidak ada somit. Simpel aja kan, nggak ada somit ya udah pasti dia fase 22. Tidak ada somit itu dia fase 20. Kalau misalkan dia ada, baru dia di fase 22. Kayak gitu. Ini bentukan apa di sini namanya? Apa-apa? Hansen's nut Kak. Ya benar ya, ini adalah Hansen's node masih tetap sama. Terus bagian di sini Neural plate. neural plate. Ya benar, neural plate. Di sini ada head fault-nya. Oke, benar Bang. Ya, sudah habis pertanyaan gambaran kita. Oke, silakan ada yang masih dibingungin mungkin yang mau bertanya. Hati-hati ya, sekali lagi hati-hati untuk di 16 dan 18. Oke, ini harusnya tidak terlalu susah. Pokoknya lihat ada bentukan kayak kepala jamur yang ngokip gitu, itu bahasa 16. Kalau udah nggak ada, berarti dia di 18. Biasanya kayak gitu. Gambarnya pun biasanya tuh kalau ujian juga gambarnya bagus-bagus. Oh ya, tapi ini kan masih belum masuk ke ujian TS ya. Ini masih belum, tapi diingat-ingat nanti juga buat UAS. Oke, aku stop share dulu. Silakan mungkin yang ada mau bertanya. Sekalian aku coba ngirim untuk presensi hari ini.